Baik, kita mulai. Jadi saya ulangi, bagi yang magang itu kan sudah dikonversi magangnya senilai sejumlah 20 SKS, termasuk hukum pajak ini kan. Jadi saya membolehkan kalian, bukan legal lagi membolehkan, tapi memang harus mewajibkan kalian untuk fokus pada magang kalian di kantor itu, karena itu program fakultas. Jadi kalau memang hukum pajak ini adalah salah satu mata kuliah yang dikonversi ke magang itu, maka kalian tidak usah lagi datang minggu depannya. Jangan sampai ada kesan di tempat kalian magang bahwa tidak ada support dari sini, internal sendiri kok tidak saling support, seperti itu ya. Jadi minggu depan tidak perlu datang. Kalau memang mau dapat ilmunya, silakan buka aja YouTube-nya. Karena setiap perkuliahan saya masukkan dalam YouTube. Paham ya? Iya. Nah, saya minta lagi yang ikut magang itu, yang tadi Bahari bilang 15 orang itu, tolong diketik lalu setor ke saya ya. Setor ke saya. Tapi tolong tetap konsultasi dengan Kaprodi. Jangan sampai akhir makan tidak ada perintah untuk konversi nilainya. Kasihan kalian. Kalau tidak ada konversi, tidak ada perintah untuk konversi dari pimpinan, maka nilai yang saya pakai adalah nilai asli dari saya. Dan sudah jelaslah kalian tidak akan lulus kalau tidak pernah masuk kuliah, tidak pernah ikut meet dan vendor dan sebagainya. Ya, apa yang mau diisikan? Tetapi kalau ada perintah dari unsur pimpinan untuk dikonversi, karena ini adalah gawean dari fakultas kita, maka saya siap konversi. Artinya nilai yang saya gunakan adalah nilai dari tempat kalian magang. Di sana ada toh pembimbingnya. Nah, pembimbingnya pasti akan memberikan nilai. Saya ikut aja mereka. Ya. Ikut aja. Jadi tidak mempersulit. Saya malah merespon ya sangat baik. Itu bagus buat pengalaman kalian. Jadi selain KKN kalian juga punya magang. Magang itu sebenarnya adalah latihan buat kalian untuk di tempat kerja. Seperti itu. Nah, kalau mau dapat ilmunya ya bisa dilihat dari YouTube saya. Tidak apa-apa. Atau kalau mau juga masuk di konten YouTube saya, sekali-sekali datang boleh. Tetapi jangan terus-terusan, karena sekarang kalian harus fokus di tempat magang. Itu saja ya. Iya. Semua itu bisa diatur, mungkin teratur. Baik, kita masuk. Hari ini kita akan membawakan materi tentang subjek pajak. Ini dosen lain sudah jauh melambung, sementara saya ini masih kurang ya. Mohon dimaafkan karena banyak kegiatan di luar yang masih berhubungan dengan kampus. Kalau bukan rapat, keluar lagi. Minggu lalu saya ke Medan. Ini pulang-pulang ke sudah logat Jawa. Pasal logat Medan lah kita ya. Jadi itu ya, diperhatikan. Buat yang tidak sempat ikut magang, silakan, wajib hukumnya untuk mengikuti mata kuliah ini. Jadi saya hanya merasa kasihan tidak sempat ikut magang. Karena magang itu adalah kesempatan untuk merasakan semangat kerja yang sebenarnya di dunia kerja. Sebenarnya bagus itu, untuk merangsang kalian punya jiwa kerja. Supaya nanti kalau sudah lulus, kan sudah tahu, oh begini tuh kerja ya. Ini kerja, dan ada kedisiplinan dan sebagainya. Sebenarnya sama dengan nilainya dengan ikut kuliah, sebenarnya sama. Kalau ini materi-materi ini kan bisa kalian dapat di YouTube yang tentang pembelajaran, di Google lain, di media-media lain, di buku, bisa dibaca kok. Ini hanya formalitas saja. Hanya sih agak
Mungkin kalian agak sedikit kekurangan karena tidak ketemu sama saya lagi, sama dosennya yang masih ganteng-ganteng ini ya. Dosennya masih muda, energik lagi. Oke, selamat pagi. Jangan loyo dong. Seperti biasa, jadi USN yes, hukum. Apa? USN bisa, hukum yes. Selamat pagi. Pagi. USN bisa. Yes. USN bisa, hukum yes. Terus semangat. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. USN bisa, hukum yes. Itu baru ada gairah. Hidup ini tidak akan ada maknanya kalau tidak bergairah. Ya, gairah belajar, gairah makan, ya, gairah kerja, gairah kuliah, semua harus punya gairah. Karena gairah itu yang menjadi motivator kita, pendorong kita untuk terus bergerak maju. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mahasiswa yang saya banggakan, ya, mahasiswa yang cantik luar biasa, yang ganteng luar biasa. Ini si ganteng cuma satu orang ya. Mana yang lain? Yang lain mungkin belum bangun. Ya, ada yang izin lagi. Iya. Sakit. Izinnya sakit. Kalau mau izin jangan sakit. Ya. Tidak ada orang yang bisa memberikan izin untuk sakit. Masa sakit minta izin? Ya, sakit itu dari Yang Maha Kuasa datanya. Kalau sakit tidak ada bicara masalah kewenangan. Sakit ya sakit, seperti itu ya. Diperbaiki saja bahasa yang tidak apa-apa. Maksudnya menyampaikan bahwa dia sakit. Oh, ada yang izin, ada yang sakit. Saya kira izinnya sakit. Yang sakit siapa? Muhammad Andi Saputra dengan semua cowok. Oh, semua cowok tapi menginformasikannya kepada kamu. Oh, di grup. Oh ya, sekarang kepada Anda informasinya karena beda dalam konteks bahasa. Jika seorang laki-laki menginformasikan kesehatannya kepada seorang perempuan, itu punya makna tersendiri. Saya kira kita semua tahu lah ya. Ini sama-sama sudah dewasa toh. Tapi dalam grup, oh saya kok tak baca. Berarti saya yang tidak baca ya. Baik. Buat yang tidak masuk hari ini, entah karena sakit, karena ada keperluan lain, saya harapkan bisa mengambil materi dari konten pembelajaran yang akan saya buat pada hari ini. Semoga yang tidak masuk itu mendengar apa yang saya ucapkan pada hari ini. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Kalau amin harus sambung Rabbul Alamin supaya jangan salah paham. Ya, karena amin sekarang sudah kalah. Ya toh? Kalah dalam pemilu. Baik, kita masuk pada pengertian subjek pajak. Subjek pajak. Kalian pernah masih ingat istilah subjek hukum? Masih ingat subjek hukum? Masih ingat ya? Iya. Hampir sama-sama subjek. Kalau subjek pajak kira-kira di benak kalian sudah ada nggak gambaran apa gambaran subjek pajak itu? Kira-kira apa? Ya, coba angkat tangan yang mau bicara, silakan. Yang mau bantu jawab. Salah tidak apa-apa, ya. Silakan. Sebut nama biar saya kenal namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurnianti Alexander, perpaduan antara timur dan barat. Nama yang bagus, silakan. Iya.
Orang yang membayar, iya. Subjek hukum adalah orang yang membayar pajak. Ada yang lain? Ayo, siapa? Ketua tingkat mungkin punya pendapat berbeda. Tidak apa-apa. Salah jadi pengalaman. Jangan malu-malu bertanya, jangan malu-malu mengungkapkan sesuatu yang akan salah. Kita belajar dari kesalahan. Ya, kita benar dari yang salah. Seperti itu. Ayo, ini kan supaya jalan. Kita diskusi ringan-ringan aja. Keting? Ayo, apa tuh subjek pajak? Kata subjek dan pajak. Kalau pajak itu kan ini ya, setoran ya. Ya, setoran. Kalau subjek apa? Orangnya. Berarti kalau subjek pajak apa? Ada yang lain? Silakan. Di apa namanya istilahnya ditembak-tembak saja. Oh, silakan. Mau ke mana? Mau ditemani? Oh, tidak aja, silakan. Kalau mau temani Bahari, temani saudara ini. Nanti ada yang culik di luar. Tidak ada, pas. Tadi, ini silakan. Oh, sama. Oh, berarti orang pada hukum yang membayar pajak. Iya. Selain istilah pajak, ada lagi istilah lain yang sama-sama itu membayar pajak, namanya wajib pajak. Ya. Jadi supaya tidak salah kaprah, salah pengertian, salah maksud, salah tujuan, maka harus kalian tahu pula apa itu wajib pajak. Karena antara subjek pajak dan wajib pajak itu sama-sama bayar pajak. Hanya ada perbedaannya. Bisa jelas ya? Kalau saya pakai dialek seperti ini agak lebih gampang dicerna. Mengapa? Karena ngomongnya agak pelan. Kalau saya gunakan dialek Kolaka, dialek di Makassar, nanti agak kecepatan. Nanti pada saat subscriber saya malah tidak ngerti. Ya, kayak gini saja ya. Jadi subjek pajak, wajib pajak itu sama-sama orang bayar pajak. Hanya ada perbedaannya. Ada. Kalau wajib pajak itu sudah pasti bayar pajak. Subjek pajak belum pasti. Nah, sehingga dari perbedaan itu kita bisa membuat apa istilahnya interpretasi tentang definisi dari subjek pajak. Jadi sini subjek pajak adalah orang pribadi, badan, ya. Jadi orang pribadi, badan, ya badan, bukan badan tubuh, bukan tubuh ya. Yang maksudnya badan itu adalah seperti perusahaan, iya. Bukan tubuh ya. Kemudian badan usaha tetap, karena beda artinya itu ya. Jadi ada badan usaha tetap. Ini dalam pajak dibedakan. Kemudian warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, yang kemungkinan, ingat ini, kata yang kemungkinan tidak boleh hilang dalam pengertian subjek pajak. Yang kemungkinan dibebankan membayar pajak oleh negara berdasarkan undang-undang. Nah, itu secara gamblang pengertian dari subjek pajak. Bisa kan diikuti? Bisa. Upayakan kalian lebih cepat menyatat daripada saya ngomong. Makanya omongan saya itu saya pelan-pelan. Diatur pelan-pelan. Jadi kalau ada yang telat,
mencatat berarti memang kalian lambat. Ya. Berarti saya curiga yang lambat mencatat ini pengantin baru mungkin. Karena pengantin baru suka yang serba lambat. Ya. Senang matahari lambat terbit. Ya. Senang matahari lama malamnya. Ya. Tidak suka yang cepat-cepat. Tidak suka kalau matahari datangnya cepat. Ya. Kayak ada yang masih kurang. Itu pengantin baru. Makanya pengantin baru semua serba lamban. Jadi dipercepat lah ya. Atau kalau memang tidak mampu mengikuti, kan ada konten pembelajaran saya di sini. Nanti ikuti saja. Tapi ini tidak terbit, tidak publish di hari ini juga. Dia akan publish, saya atur di waktu tertentu. Ada antriannya. Kebetulan hari ini ada publish satu mata kuliah kita yang pengertian pajak. Itu baru publish hari ini jam 7 pagi. Bagi yang kurang catatannya boleh putar ulang itu. Itu hanya durasinya 25 menit kalau tidak salah, tapi 4 bagian karena saya bagi-bagi. Supaya kalian tidak bosan mendengarkan dan melihatnya. Karena kalau terlalu kepanjangan orang biasa bosan, apalagi yang ngomong saya terus. Ya. Itu ya. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa dalam memberikan pengertian subjek pajak ada kata yang tidak boleh hilang. Kata yang mungkin, kemungkinan membayar pajak. Inilah yang membedakan dengan wajib pajak. Pintar. Gitu. Jadi kalau wajib pajak apa? Kalau gitu, ya. Kalau wajib pajak, ya udah sebut aja di pribadi, badan usaha tetap, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan yang pasti. Ya, kalau tadi yang kemungkinan diganti menjadi yang pasti dibebankan membayar pajak oleh negara berdasarkan undang-undang. Jangan sampai kalian sebut berdasarkan undang-undang dasar. Kalau seperti itu salah. Karena yang dasar hukum dari membayar pajak bukan cuma undang-undang dasar, tapi undang-undang. Undang-undang dasar itu di pasal 23A, kalau tidak salah ingat saya, nanti diperbaiki kalau salah ya. Itu hanya menyatakan bahwa pajak, atau dia hanya menyatakan bahwa semua pungutan, ingat semua pungutan ada berapa Mas Bahari? Pungutan ada berapa? Ya, pungutan ada berapa? Sudah saya bahas di pertemuan yang pertama. Pungutan ada dua. Apa yang pertama? Yang pertama adalah pajak. Yang kedua, tadi saya lewat pasar Lame Kongga, ditahan lagi apa? Iuran itu sama dengan pungutan. Nama lainnya loh itu. Itu kalau kita busi. Oh, retribusi. Iya, betul, retribusi. Jadi iuran itu atau pungutan ada dua, pajak dan retribusi. Di dalam Undang-Undang Dasar kita, pasal 23A itu disebutkan dengan jelas bahwa ya, setiap pungutan yang dibebankan kepada negara, dibebankan kepada rakyat itu harus didasarkan oleh undang-undang. Jadi undang-undang dasar itu menunjuk undang-undang. Jadi jangan cari tata cara perpajakan di undang-undang dasar, tidak ada. Ya ada undang-undangnya. Ya. Seperti itu. Toh? Ada pertanyaan? Kalau pas kita lanjut. Hari ini saya tidak bisa memberikan kuliah 2 jam ya, mungkin paling lama setengah jam. Karena di bawah ada berlangsung pengujian dan saya salah satu pengujinya. Kasihan kalau saya terlambat datang, nanti yang diuji resah. Ya, kalau resah kayak lagunya Tommy Gipis apa? Lagu dulu bagus, resah dan gelisah menunggu di sini, bagus lagunya.
Tapi kalau rasa menunggu dosen penguji itu kepanasan mereka. Nah, kemudian ada hal yang sedikit menggelitik. Ini kalau kalian cermati dari pengertian subjek pajak itu, ada yang sedikit menggelitik. Di sini ada dari pengertian ini cuma bisa kalian cermati. Siapa saja mau menjadi subjek pajak? Coba. Tadi kan sudah ada di situ di pengertiannya. Coba yang cermat, yang bisa menganalisa, Bahari coba. Yang menjadi subjek pajak siapa saja? Yang pertama, siapa? Urut dong. Dibuat urutannya apa? Yang pertama, orang pribadi. Berarti person ya. Yang kedua apa? Badan. Yang ketiga siapa? Badan usaha aja. Nah, jangan bilang badan usaha aja, karena saya juga di rumah punya warung kecil. Itu kalau sudah dijadikan subjek pajak hancur saya. Badan usaha tetap. Apalagi yang keempat, warisan yang belum terbagi. Saya mau nanya nih, kalau badan sama badan usaha itu subjek hukum bukan? Subjek hukum, iya. Orang pribadi subjek hukum atau bukan? Subjek hukum. Jadi wajar kalau dia menjadi subjek pajak karena dia pelaku. Pelaku toh. Nah pertanyaannya, warisan itu masuk subjek atau bukan? Warisan itu harta atau bukan? Harta. Harta itu di dalam lingkup hukum dia objek atau subjek? Objek. Tetapi di dalam pengertian subjek pajak dia malah masuk dalam subjek pajak. Berarti dia dianggap punya kaki, punya tangan. Ya, ini yang sedikit menggelitik ya. Undang-undang perpajakan kita itu menjadikan harta warisan yang belum dibagi, jadi masih dalam bentuk gelondongan, belum ketahuan siapa punya siapa. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, asetnya banyak, ada tabungannya 1 M di bank Mandiri misalnya, karena bank lain. Saya pakai Mandiri aja karena bank lain itu kan jarang ya. Jarang punya 1 M. Atau ada mungkin. Jadi maksud saya dosen ya. Dosen nabung di Mandiri 1 M. Dosennya meninggal. Setelah meninggal warisnya itu belum 1 M itu kan jadi warisan ya. Itu belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Maka itu menjadi subjek pajak. Ini kalau kita tidak rajin membaca, kita akan salah penafsiran. Kita akan ngomong ke objek kok jadi subjek, ya kan? Memang harta bisa berjalan membayar dirinya sendiri, ya kan? Nah, tapi tidak seperti itu. Jadi seperti ini penjelasannya. Mengapa harta warisan itu harta warisan yang belum dibagi-bagi itu dianggap sebagai subjek pajak, supaya dari harta warisan tersebut itu bisa diambil pajaknya, bisa menjadi salah satu penghasilan negara. Karena kalau dianggap bukan subjek pajak, maka dia tidak akan bayar pajak. Sementara objek warisan yang seperti itu dari tahun ke tahun itu bertambah terus, ada penghasilannya. Negara itu kan secara, kalau kita mau berpikir istilahnya, berpikir umum, bahwa negara itu kan menagih pajak karena kita punya penghasilan, ya kan? Berdasarkan teori apa ini? Negara membayar pajak karena kita punya penghasilan, ada kemampuan kita. Itu teori apa namanya? Teori daya pikul. Jadi seperti jembatan. Orang di dalam negara itu seperti jembatan. Jembatan itu ada ukurannya, dia itu ada ukuran kemampuan dia menahan beban di atas. Kalau jembatan kayu itu paling dia punya kemampuan itu hanya untuk menahan mobil Sigra sama motor bebek. Tapi kalau cuma bulldozer lewat, ambruk jembatannya. Nah, seperti itu namanya teori daya pikul. Daya beli lain lagi, daya pikul ya. Jadi kemampuan. Jadi negara itu memang dia akan menarik pajak
Kalau orang punya penghasilan, nah harta warisan yang belum dibagi itu kemungkinan loh, kan belum pasti juga. Kalau harta warisan tidak berpenghasilan ya tidak akan dikenakan, tidak akan menjadi subjek pajak. Karena ingat di dalam perpajakan ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada subjek pajak yang tidak kena pajak. Kalau penghasilannya tidak sampai ke itu, ke batas itu ya dia tidak akan kena pajak, ya. Bukan cuma tidak kena pajak, malah disumbang oleh negara. Apa teorinya Mas? Orang tidak bayar pajak tapi kok malah disumbang oleh negara. Teori apa itu yang mengatur? Teori pembenaran pemungutan pajak. Teori itu loh yang kayak selang air, semprot sana sini, semprot. Apa? Itu fungsinya. Teori apa? Teori pembenaran pemungutan pajak apa itu yang? Teori gaya bukan. Atau teori gaya apa? Gaya beli. Ya, daya beli atau gaya beli sama. Itu dibandingkan yang pompa atau teori pompa namanya. Teori pompa air tentunya atau pompa. Coba lihat tuh pompa air. Kalau dia bekerja, kan dia nyedot, tau nyedot toh? Ya, kalau saya kasih bahasa nyedot jangan salah paham. Ini bahari ini, ya, nyedot. Ya, jangan kalian ingat suara-suara bencong, Mas, sedot Mas, jangan seperti itu. Sedot. Jadi itu pompa itu nyedot air. Kalau sudah nyedot air, berarti kan dia memindahkan air dari asal ke tujuan. Kalau dalam pajak di mana asalnya? Asalnya ada pada rakyat. Jadi ya, darahnya itu dari rakyat. Disedotlah, dipindahkan ke negara, ke rumah tangga negara. Setelah tiba di rumah tangga negara, nah negara nanya, neropong. Mana nih yang miskin? Yang kismin. Saya tidak bilang miskin ya. Kismin saja. Mana yang kismin ini? Atau yang tidak mampu, yang hari ini bisa makan besok tidak makan, atau bisa makan setiap hari tapi tidak bisa sekolahin. Iya, disuruh bayar SPP geleng-geleng kepala, akhirnya dibantu. Tembak sana, semprot kembali itu airnya, celahnya, keluar ke airnya, semprot bagi yang tidak mampu, yang sudah kekeringan tidak minum, semprot biar dia bisa minum. Sehingga menurut teori ini daya beli, maka pajak itu diambil dari orang yang berpenghasilan lebih, bukan cukup ya. Orang yang berpenghasilan lebih, kemudian setelah itu dilempar lagi, dikembalikan lagi kepada orang yang tidak punya penghasilan. Yang saya istilahkan orang kismin. Ada yang ngintip tetapi tidak apa-apa. Itu ada, ya. Itu alma maternya kelihatan. Semoga yang mengintip itu perempuan, ya. Karena kalau laki-laki saya rugi, masa diintip sama laki-laki. Okay. Kalau yang ngintip perempuan kan saya punya nilai plus, nilai tambah saya. Berarti saya masih dilirik sama orang lain. Ya, bukan cuma istri yang lirik, tapi orang lain juga lirik saya. Ya, seperti itu. Atau mungkin yang diintip bukan saya, mungkin kalian diintip karena di sini ada berapa kumbang. Ada berapa bunga ini? Kumbangnya satu, bunganya ada berapa? 2, 4, 7. Ada 7 bunga, 1 kumbang. Ya, kumbangnya bebas milih-milih. Ya. Memang sekarang ini kehidupannya sudah lebih banyak bunganya daripada kumbangnya. Ya, sudah lebih banyak yang mensubsidi daripada yang disubsidi. Baguslah ya. Nah, pada dasarnya bunga itu mensubsidi kumbang. Kalau bunga tidak ada, kumbangnya mati. Kan kumbangnya makan sari, ya. Sari pati kan dari bunga. Kalau buahnya kurang, mana cukup kumbangnya. Nanti kumbangnya banyak kelaparan. Ini alhamdulillah cukup ini. 1:7. Di kelas-kelas mana juga seperti itu. Saya ngajar kumbang lebih banyak daripada bunga. Terbalik. Kumbang lebih sedikit daripada bunga. Artinya banyak banyak ceweknya daripada cowoknya. Ya, saya tidak mau bawa alasan lagi karena belum mata kuliahnya. Kita kembali ke pajak. Jadi seperti itu kerja pajak, ya. Nah, di sini kembali ke alasan mengapa sih
harta warisan itu menjadi subjek pajak karena harta warisan itu berpenghasilan. Bayangkan kalau punya si yang meninggal, si pewaris, tahu pewaris kan? Ya, pewaris itu orang yang meninggal kemudian punya harta. Hartanya anggaplah 1 M di bank. Ini belum dibagi-bagi. Kalau kita punya di bank 1 M, jangan 1 M terlalu sedikit. Anggaplah kita punya tahu orang terkaya di Surabaya, siapa namanya? Yang sekarang saya tadi malam baca bukan baca tapi nonton di YouTube-nya Deddy Corbuzier itu beliau ditangkap karena membeli emas dari Antam Surabaya seberat 7,1 ton. 7,1 ton dibeli pada tahun 2018. Itu nilai uangnya tuh puluhan triliunan. Saya ngeri-ngeri dengarnya. Itu lagi ditangkap gitu. Ya, saya nonton di podcastnya Deddy Corbuzier yang ngomong itu pengacaranya Hotman yang ngomong ya. Lucunya si orang kaya saya lupa namanya, orang bilang orang kaya baru di Surabaya itu loh yang punya minuman Cleo itu ya, itu dia beli 7,1, tapi ketika dia beli dia hanya dikirimkan oleh Antam itu 5,1 triliun, 5,1 ton, jadi kurang berapa, 1 ton lebih kekurangannya. Anehnya ini menurut pengacaranya beliau Hotman Paris, silakan nanti buka YouTube-nya Deddy Corbuzier, masih baru ke itu, sebelum puasa ditampilkan, tapi setelah ketik. Anehnya dia malah dipenjara dengan alasan korupsi. Yang korupsi 1,1 itu padahal dia belum terima. Padahal dia juga membeli secara resmi dari pimpinan PT Antam yang ada di Surabaya. Nah, ini bagus buat kajian kalian untuk bagi hukum pidana, bagus. Ya. Bagus sebagai kajian skripsi kalian, ya. Atau orang perdata juga boleh kok jual beli malah masuk di pidana seperti itu. Itu ya. Jadi alasannya tadi seperti itu. Karena harta waris yang belum dibagi itu menghasilkan, dia berpendapatan, berpenghasilan, sehingga perlu dijadikan subjek pajak dulu. Karena kalau tidak dijadikan sebagai subjek pajak, maka tidak mungkin bisa diambil itu hartanya. Pertanyaannya, siapa yang menyelenggarakan pajak untuk itu? Siapa yang melaksanakan pajaknya? Maka jawabnya adalah salah satu ahli warisnya yang membayarkannya itu. Jadi itu dipisah. Dia pajak untuk harta warisan yang belum dibagi dipisah dengan pajak lainnya. Jadi salah satu ahli warisnya ataukah pengurusnya, seperti itu. Ya, jadi teranglah bahwa ya memang wajar karena berpenghasilan. Dari mana lagi negara akan mendapatkan pajak kalau bukan dari orang yang berpenghasilan lebih? Di Indonesia ini sudah banyak orang kismin, jadi dicari-cari orang-orang kaya yang berpenghasilan lebih, itu diambil pajaknya. Jadi kalau tidak mau diberikan pajak, ditarik pajaknya, janganlah jadi orang kaya, jadi aja orang kismin, ya, menikmati. Tapi orang kismin juga sebenarnya kena pajak juga loh. Orang kismin itu tidak kena pajak kalau pajak penghasilan. Tapi kalau pajak pertambahan nilai itu kena itu. Ya, kena. Kalian pernah kan berbelanja? Iya. Pernah belanja baju toh? Iya. Walaupun baju murah kita beli, ya tetap ada pajak. Makanya harganya segitu. Kalau tidak ada pajaknya pasti murah. Walaupun kita beli baju apa ini di Kolaka ini? Jadi pasar sana tuh? Pasar 35. Apa istilahnya kalau kita orang Kolaka? RB. RB, kalau RB itu hanya ada di Kolaka. Di tempat lain tidak ada RB. Apa tuh RB? Cakar. Ya, baju cakar, pakaian cakar. Dibeli serasa kena cakar. Kok kasih baju cakar ya? Aslinya baju-baju seperti itu walaupun murah harganya itu
tetap ada PPN-nya itu. Ya. Pajak pertambahan nilai, ya. Makanya tanya seperti itu. Atau apalagi kalau baju-baju yang betul-betul baru asli masuk di mall, misalnya belanja baju di mall, sini mall kita kolak apa mulnya? Mall top one, apa? Top Solayan, itu mallnya Kolaka, Top Solayan. Saya jadi ingat pertama kali bawa istri ke situ waktu masih pengantin baru, dulu masih di sini di top yang lama, masih kecil kan. Saya bilang yuk kita ke Solayan. Istri saya karena sering ke Solayan dulu waktu masih gadis di Makassar, semangat. Pas tiba di pintu gerbang langsung loyo. Ini kah Solayan? Inilah Solayan kita orang Kolaka. Tapi disyukuri ya, Top Solayan itu sangat banyak membantu. Daripada ke Makassar belanja, bagusnya ke situ. Saya tidak promosikan ya. Saya tidak di-endorse oleh Top Solayan, hanya keluar begitu aja. Semoga ini Top Solayan dengar yang mau endorse saya. Nah, kita lanjut. Ya. Jadi harta warisan itu ya yang belum dibagi yang merupakan satu kesatuan itu menjadi subjek pajak karena alasannya simpel sekali. Karena dia memiliki penghasilan yang bertambah sehingga menjadi subjek pajak. Ada penghasilan yang bertambah, entah bertambahnya bulanan, entah tahunan. Apalagi kalau harta warisan dalam bentuk rumah kos-kosan. Itu kan ada yang kontrakan setiap bulan, ada setiap tahun, ada harian. Apalagi kalau warisannya adalah hotel. Nah, itu kalau hotel Sultan Raja jadi warisan kemudian belum dibagi itu akan menjadi subjek pajak karena punya penghasilan harian. Coba cek deh itu hotel Sultan Raja Kolaka. Kalau kita mau nginap setengah mati, ya. Kenapa setengah mati? Karena selalu ada pengisinya, pengunjungnya. Jadi kita harus pesan dari jauh-jauh kalau mau isi untuk kegiatan. Ya, jadi yang mau nginap setengah mati. Syukurlah saya punya rumah di sini, ya. Jadi tidak perlu cari lagi hotel, ada rumah. Nah, contoh harta urusan tadi, ini tadi saya sebutkan ya. Contoh tadi ya, harta warisan yang memiliki penghasilan, misalnya tadi warisannya dalam bentuk hotel, ya. Warisannya uang deposito yang miliaran di bank. Warisannya berupa rumah kontrakan. Warisannya berupa kebun cengkeh. Kan kebun cengkeh tiap tahun, ya. Ya, apalagi Kolaka ini kalau lagi panen cengkeh per kilo 100.000. Jadi kalau hasilnya 1 ton, coba kalian pikir berapa juta. Lumayan, ya. Bisa dipakai untuk kain lagi, ya. Ya Bahari, ya. Kalau punya kebun cengkeh, tunggu saja setahun. Ya. Setiap tahun kamu bisa kawin lagi. Ya begitu. Makanya kalau masih muda cari pohon cengkeh. Atau kalau tidak punya pohon cengkeh ada triknya. Cari cewek yang punya cengkeh. Gampang. Ya, toh. Tapi kamu gak selamanya di boket iaknya. Ya. Kalau kamu tidak punya penghasilan. Seperti itu. Itu intermezzo ya. Supaya jangan terlalu kaku. Selamat siang. Siang. WC bisa. Yes. Mantap kali. Lalu kita lanjut lagi ya. Jadi tadi pelaksanaan dari harta warisan yang belum dibagi adalah ahli waris. Ya. Salah satu ahli warisnya atau pengurus dari harta tersebut. Tidak mungkin yang menjadi pelaksananya orang yang meninggal itu. Ya. Masa mau dikasih bangun. Mas bangun. Kenapa? Pajak. Aduh, kasihan ya. Bukan cuma kasihan, saya sendiri takut kalau dia bangun. Ya. Nanti malah fiskusnya malah lari tunggal langgang. Tahu fiskus? Apa itu fiskus? Jangan kira fiskus itu nama hewan. Ya, bukan nama hewan fiskus itu. Ayo, apa itu fiskus? Iya. Bukan kus. Kalau kus nama hewan. Fiskus. Iya, fiskus. Apa itu fiskus? Betul. Iya, panjang banget. Panjang kali jawabannya. Pertanyaan cuma 1, jawabannya 10. Betul sih.
Tapi ada yang lebih simpel. Fiskus adalah petugas penagih pajak. Udah. Petugas penagih pajak. Bukan karyawan perpajakan, karena tidak semua karyawan perpajakan jadi petugas penagih. Ya kan? Karena ada yang bagi-bagi tugas, ada yang input masuk, ada yang pergi nagih itu. Ya nagih itu namanya fiskus, ya, bukan kuskus ya. Kuskus itu hewan kesayangan, ini sudah dielus-elus oleh majikannya. Nah, kemudian pembagian subjek pajak. Pembagian subjek pajak. Pembagian subjek pajak ini saya bagi dua. Ini menurut saya loh. Ya. Supaya lebih gampang diingat, saya bagi dua. Yang pertama, pembagian yang berdasarkan wilayah atau negaranya. Yang kedua, pembagian subjek pajak berdasarkan jenis pajaknya. Itu suara apa toke? Suara apa toke ya? Oh, burung. Burung kutilang. Bersama lagunya anak saya, burung kutilang bernyanyi. Nah, itu dua. Kalau mau bagi subjek pajak maka dibagi dulu berdasarkan ini, ya. Kriterianya ini kriteria. Yang pertama adalah berdasarkan wilayah atau negara, yang kedua berdasarkan jenis pajak. Nah, kita masuk dulu pada pembagian subjek pajak berdasarkan wilayah atau negara. Saya sudah lama nggak pakai ini apa dialek seperti ini, kayak rindu aja gitu. Saya di Jawa itu berapa tahun ya? S2 itu hampir 5 tahun, S3 juga hampir 5 tahun, jadi hampir 10 tahun. Jadi kadang-kadang kalau ketemu sama orang Jawa, dialeknya seperti ini. Sedikit bahasa Jawa tapi nggak ngerti. Masih semangat? Iya, masih. Ada perbedaan kalau di Jawa sama di sini. Di Jawa itu kalau kita ikut kuliah di S1 itu semangatnya luar biasa. Ya. Cobalah kalian seperti itu, ya. Maksudnya saya ini yang kaum hawanya ini kalau ke kampus tolong di-upgrade lagi tuh penampilannya, ya. Tidak usah seksi-seksi. Ya upgrade aja. Ini semua sudah mandi toh? Sudah. Itu maksud saya, mandi. Karena mandi itu terkadang memberikan semangat yang fresh, ya. Fresh, refresh, ya. Kita masuk pada pembagian subjek pajak berdasarkan wilayah. Kira-kira kalau berdasarkan wilayah, di benak kalian subjek pajak itu ada berapa atau siapa-siapa saja yang menjadi subjek pajak? Bisa nggak dianalisa? Ada negara, berdasarkan negara. Berarti ada asing, ada tidak asing. Nah, kalau begitu kita bagi menjadi berapa tuh subjek pajak? Yang pertama, subjek pajak negaranya loh ini. Pernah ke luar negeri? Pernah? Sama dong, saya juga belum pernah. Tapi ke dalam negeri pernah. Keliling-keliling dalam negeri, bukan keliling tapi melancong ke suatu daerah ke daerah yang pernah. Pernah kan? Sama dong, saya juga pernah. Nah, kalau kita misalnya jadi penduduk di dalam negeri itu, tinggal diam dalam negeri itu, kita dinamai penduduk apa? Penduduk lokal terlalu sempit, yang lebih luas lagi. Penduduk ya
Nah, kalau orang luar negeri masuk ke Indonesia, kita namanya mereka penduduk apa? Asing. Penduduk asing. Penduduk asing itu terlalu kasar. Yang lebih halus sedikit. Turis. Turis terlalu jelas. Masih agak kasar. Nah, pelancong. Tidak. Tetap kata pertamanya adalah subjek pajak, tapi itu tinggal ditambah 2 kata. Jadi pembagian subjek pajak berdasarkan wilayahnya itu ada 2. Yang pertama subjek pajak dalam negeri, ya kan? Kita ini semua adalah subjek pajak dalam negeri. Mulai dari dalam perut itu orang sudah subjek pajak loh. Paham kan? Mulai dalam perut itu subjek pajak namanya. Subjek hukum plus subjek pajak. Mengapa saya katakan subjek pajak? Karena dia adalah orang pribadi. Orang pribadi yang kemungkinan bayar pajak. Baru kemungkinan loh. Kemungkinan bayar pajak sehingga dia dikatakan subjek pajak. Entah dia lahir dalam keadaan miskin, itu lain soal. Lahir dalam keadaan kaya lain soal. Yang penting dia subjek pajak dulu. Jadi kalau Anda dibilang subjek pajak, jangan takut. Bahaya saya subjek pajak, nanti bayar pajak. Tidak begitu. Lagi aku misalnya bayar pajak. Jangan takut sama pajak. Kalau diminta negara, kasih aja, kasih. Apalagi negara kita ini baik. Sistem pemungutan pajak kita itu self-assessment system. Artinya sistem perhitungan sendiri. Kita ngitung sendiri pajak kita berapa. Ada rumus-rumusnya. Ada. Biasanya kalau diselip apa istilahnya itu? Surat pemberitahuan tahunan SPT itu sudah ada memang nihil pajak, tapi tetap kita laporkan. Saya seperti itu, setiap tahun itu melapor nihil pajak. Ada memang penghasilan setelah dikurangi penghasilan, dikurangi pengeluaran, akhirnya dapatnya sekian, itu nihil pajak, dilaporkan. Walaupun tidak bayar pajak, saya tetap melapor karena saya kerja. Ya, yang tidak melapor itu orang tidak kerja, gitu. Ya, jadi yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri, itu. Yang kedua apa? Ya, balasannya subjek pajak objek, subjek pajak luar negeri. Jangan menghayal ya. Jadi jangan masih tanya subjek pajak, jawabnya objek. Konsentrasi lah ya. Konsentrasi itu penting. Kalau tidak bisa konsentrasi, ya harus dipaksakan. Karena konsentrasi itu adalah bagian kegiatan otak yang tertinggi. Orang yang tidak bisa sampai ke sana, berarti dia belum berpikir tertinggi, masih berpikir sedang-sedang. Nah, subjek pajak dalam negeri ini adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu jelas. Ini pengertiannya ya. Ya, ada beberapa unsur. Unsur pertama adalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia. Tidak mungkin tinggal di luar negeri, kita bilang dia subjek pajak dalam negeri. Ya. Jelas ya? Orang pribadi yang tinggal di Indonesia. Unsur kedua, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Betul. Lebih dari 183 hari. Jadi kok ada begini? Berarti orang apa ini? Kok dia hanya tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun? Berarti dia apa ini? Berarti orang asing. Nah, orang asing yang punya usaha di sini. Dia yang menetapnya itu 183 hari selama setahun. Jadi itunya tahunan ya. Pajak itu dihitung Januari sampai Desember. Desember baru dihitung. Desember baru diadakan perhitungan. Kemudian unsur berikutnya, orang pribadi yang
dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia. Orang pribadi yang dalam 1 tahun berada di Indonesia. Kalau tadi 193 hari lebih selama 1 tahun. Ini lagi meningkat lagi. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia atau berdiam diri di Indonesia selama 1 tahun pajak dan berniat, ada niatnya untuk tinggal di Indonesia. Ini susah dibaca, niat apa enggak, susah ya. Niat itu tidak terukur, tapi kok masuk di sini ya. Ini sudah undang-undang ngomong ya, bukan saya, undang-undang. Kemudian badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Jadi badan ya, perusahaan ya. Dan harta warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan yang mewakili yang berhak. Jadi warisan masuk dalam subjek pajak dalam negeri. Sudah azan? Sudah lewat kayaknya ya. Baiklah, karena sudah lewat waktunya, alhamdulillah. Berarti kita sudah bisa pulang. Mohon maaf hari ini sekian dulu, nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya subjek pajak. Saya ulangi kembali, bagi yang mengambil magang boleh, bukan lagi boleh, wajib hukumnya untuk mengikuti magang, tetapi saya wanti-wanti dari sekarang, tolong segera urus itu administrasi konversinya. Artinya begini, kalian rutin menanyakan ke prodi atau unsur pimpinan lainnya bagaimana, supaya nanti segera dipersiapkan loh arsipnya. Saya tidak masalah ya. Nanti nilai kalian dari BP itu akan dikonversi masuk ke nilai kalian. Saya siap mengkonversinya ya, selama ada kewenangan. Ya. Paham ya? Selama ada pemberitahuan dari pimpinan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf karena kepanjangan, dan mohon maaf karena saya datang telat. Semoga minggu depan tidak datang telat lagi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.